Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Sebelum kita mulai pembelajaran, kita berdoa terlebih dahulu ya. Iya. Wira, silakan dipimpin doanya. Semua siap. Doa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi sholli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat semua? Sehat. Baik, untuk hari ini ada yang tidak hadir, nak? Masuk semua. Ya, hadir semua ya. Alhamdulillah, Ya. berarti kita siap untuk mengikuti pembelajaran hari ini. Baiklah, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, kita ice breaking terlebih dahulu ya, biar lebih semangat. Jadi ice breakingnya ini ada tepuk semangat. Ibu minta tolong Mala ya untuk memimpin tepuk semangat. Ya. Tepuk semangat. Ya, terima kasih. Semangatnya harus lebih semangat ya. Nah, biar tambah semangat lagi, Ibu kasih satu lagi untuk tebak-tebakan seperti minggu yang lalu, yaitu nama-nama hewan lagi. Kalau minggu yang lalu gajah dan semut, hari ini tebak-tebakannya adalah ular dan cacing. Konsentrasi ya. Ular, cacing, ular, cacing, ular. Bagus. Ular, cacing, cacing. Ya, baik, terima kasih, tepuk tangan semua. Sekarang Ibu mengingatkan lagi untuk minggu yang lalu. Kira-kira masih ingat nggak apa materi yang kita pelajari minggu yang lalu? Pabel. Ya, belajar tentang apanya, nak? Struktur teks. Ada berapa struktur teks? Coba yang ingat, yang pertama apa strukturnya? Satu orang. Orientasi. Ini kelompok satu. Yang kedua apa? Komplikasi. Kelompok tiga? Resolusi. Yang terakhir? Jadi masih ingat ya, nak ya? Strukturnya ada 4. Baik, untuk hari ini masih sama tentang teks fabel. Apa yang akan kita pelajari? Kita lihat pada layar berikut ya. Ini baik, kita lihat kompetensi dasarnya ya, nak. Ya, Bu. Ini akan kita pelajari kompetensi dasarnya, yaitu memerankan isi fabel atau legenda daerah setempat yang dibaca dan didengar. Jadi kompetensi dasarnya ya, nak ya. Ya, Bu. Kemudian kalau tujuannya ini diharapkan kalian nanti bisa menulis teks fabel berdasarkan struktur teks ya. Baik, sekarang untuk cerita teks fabel ini akan Ibu sajikan berupa video ya. Tolong disimak ya, nak ya. Ya, Bu. Indonesia. Halo semuanya, apa kabar? Semoga dalam keadaan sehat ya. Kisah buaya yang serakah. Pada suatu hari, dari hati minum sungai, ada seekor buaya yang terlihat sedang kelaparan. Karena sudah 3 hari, buaya tersebut. Kita menyaksikan kisah buaya yang serakah. Nah, dalam cerita fabel itu tentu saja ada unsur intrinsiknya ya, nak ya. Ya, Salah satunya ada
tokoh. Apalagi selain tokoh? Penokohan. Ya, ada penokohan ya. Tokoh, penokohan, alur. Fokuskan pada 3 ini saja dulu ya, untuk kita mengidentifikasi cerita kisah buaya yang serakah tadi. Dari yang kalian lihat, dari yang kalian saksikan, siapa saja tokoh yang ada pada cerita itu? Kemudian ada 4 tokoh dalam cerita yang disajikan tadi. Kemudian selain tokoh itu adalah pelaku ya. Iya, siapa yang memerankannya? Maka kalian sebutkan 4 tokoh yang ada pada cerita itu. Berikutnya yang penokohan. Coba Wira, tadi penokohan artinya apa? Penokohan Iya, artinya apa? artinya adalah sifat si tokoh. Iya, sifat atau watak dari sang tokoh atau karakter atau watak yang disebut dengan penokohan tadi. Kira-kira ada terbagi apa saja? Antagonis, antagonis. Iya, ada yang disebut antagonis. Apa itu antagonis? Jahat. Iya, bisa ya Nek, ya menentukan apa namanya unsur intrinsik yang ada pada sebuah cerita ya. Kalau tadi berupa bentuk tayangan video, nah kali ini coba anak perhatikan ya pada buku pegangan kalian ya, pada halaman 221 sampai 222 dulu, yaitu model text fabel kisah semut dan kepompong. Ya, siapa yang mau membaca? Resi? Ya, silakan Resi. Yang lain tolong disimak ya Nak ya. Kisah semut dan kepompong dipisahkan di sebuah hutan yang sangat lebat. Tinggallah bermacam-macam hewan. Ada semut, gajah, harimau, badak, burung, dan sebagainya. Pada suatu hari, datanglah badai yang sangat dahsyat. Badai itu seketika membuat panik seluruh hewan penghuni hutan itu. Semua hewan berlari ketakutan. Selesai. Kasih semangat dulu biar semangat dengan baik. Ada ngantuk sepertinya untuk membacanya ya. Tapi terdengar nggak suara Resina? Ada tokohnya di situ? Siapa tokohnya? Semut Dan dan kepompong. Siapa tokoh yang jahat? Kemudian tokoh yang kebalikannya yang baik? Iya, ada kepompong. Kalau latarnya di mana ini? Coba kalian perhatikan. Pada sebuah hutan disebutkan. Terjadi di mana? Di tempatnya. Iya, kata tempatnya apa? Feby boleh? Di sebuah hutan. Ya. Kemudian tokohnya semut dan kepompong. Ya, itu cerita yang pertama yang ada dalam buku teks kalian ya. Ya, kita lanjut ke halaman 225 sampai 226 ya Nak ya. Apa judulnya di situ? Kura-kura dan monyet yang rakus. Iya, siapa yang mau membaca? Saya Bu. Peggy, ya semangat ya Pep, biar temannya juga terinspirasi nih ya, siapa tokoh yang akan dibuat pada cerita fabel. Ya silakan Peggy. Kura-kura dan monyet yang rakus. Di tepi hutan hiduplah seekor monyet dan seekor kura-kura. Pada suatu hari, monyet mengajak kura-kura menanam pohon pisang. Kura-kura, mari kita menanam pohon pisang, ajak monyet. Ayo, kau di sebelah kanan, aku di sebelah kiri, jawab kura-kura. Hari berganti hari, setiap hari kura-kura merawat pohon pisangnya. Tumbuhlah pohon. Kura-kura menunggu di bawah pohon pisang. Nyet, mana pisang bagianku? Teriak kura-kura. Sebiji pun tidak ada, jawab monyet rakus. Nyet, ini pohon pisangku. Rengek kura-kura hampir menangis. Salah sendiri mengapa tidak bisa memanjat pohon, ejek monyet. Selesai? Iya, terima kasih ya Peggy, sangat menarik ceritanya ya tentang apa Nak? Nyet tadi ya. Monyet, iya, sampai nahan ketawa Baby ya ketika kura-kura memanggil sahabatnya monyet menjadi nyet tadi ya. Iya. Nah, dari beberapa contoh tadi bisa kita sebutkan satu ya, ciri-ciri dari cerita fabel, yaitu tokohnya. Apa?
Hewan, yaitu binatang. Jadi ciri-cirinya salah satunya itu pemerannya atau tokohnya itu adalah hewan. Sekarang tugasnya adalah bagaimana kalian bisa membuat teks fabel ya. Jadi silakan bekerja bersama kawan-kawannya. Ya, Ibu kasih kesempatan untuk bersama-sama ya membuat contoh cerita fabel ya. Jadi silakan dikerjakan Ibu. Ada sama nak tokohnya sambil melihat contoh-contoh ya. Ada di buku cetak tadi ya nak. Jangan lupa harus berdasarkan 4 struktur tadi ya nak. Iya, Bu. Orientasinya. Kemudian ada permasalahan aplikasi. Bagaimana nak? Ya, kelompok 2 ya. Lain. Pesan Satu moral belum ya? Bu, pesan moral juga harus ada ya, Bu? Ya, pesan moral nanti diletakkan pada kodar ya. Atau tersirat saja nak. Sudah selesai semua? Udah ya? Iya. Baik, saatnya ini presentasi ya. Ibu minta satu kelompok saja dulu. Ini kelompok berapa nih yang siap untuk maju? 4. Kelompok 4 siap? Ya. Iya, silakan maju ke depan. Keempat-empatnya ya. Ya, silakan ke depan untuk mempresentasikan hasilnya. Yang lain tolong disimak, nanti ditanyakan ya. Apa yang perlu ditanyakan kita? Simak untuk kelompok yang keempat. Ya, silakan naik nggak apa-apa. Ya. Tak lama kemudian, sang pemilik mengeluarkan merpati yang masih kekenyangan dari sangkar, lalu membawanya ke perlombaan balap merpati. Sayang, di perlombaan merpati yang masih kekenyangan tak bisa terbang cepat sehingga kalah. Selesai. Iya. Itu ya ceritanya ya nak ya. Sebetulnya ceritanya sedih nih Prit ya. Iya. Ada yang mau ditanyakan sama kelompok 4 berkaitan dengan cerita yang mereka sajikan? Saya, Bu. Ya, kelompok? Iya. Ya, Alur ceritanya itu apa? Maju. alur yang terdapat pada cerita yang kalian sajikan yaitu alur Maju. Alur maju, ya. Apa itu alur maju tadi? Ceritanya maju ke depan. Ceritanya maju ke depan, ya, tidak mundur-mundur ya nak. Iya. Jadi jalan ceritanya seperti itu ya. Ada yang lain selain alur, Bu? Siapa Baby? Apa tokoh di dalam cerita tersebut? Siapa? Tokohnya siapa saja? Ya, seperti yang kita saksikan bersama tadi ya nak ya, yang dibaca tadi ada merpati, kemudian ada teruk. Ya jangan iri hati, jangan dengki ya, seperti itu pesan moralnya. Baiklah, kami akhiri hasil presentasi dari kami dari kelompok 4. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kelompok 4, kita kasih tepuk tangan dulu. Tanya tentang materi kita hari ini. Ya. Alhamdulillah, semoga bisa diambil pelajarannya ya untuk cerita fabel kali ini ya. Baik, Ibu akhiri pembelajaran kita hari ini. Sehat semua, tetap semangat ya. Ibu akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.